Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi yang disiarkan melalui RRI Sumba. Dalam Mutiara Pagi kita pada kesempatan ini, renungan yang akan saya bawakan, saya beri judul mempertanyakan kuasa Allah, yang mana renungan ini didasarkan dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Oleh karena itu, mari kita membuka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkaulah Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Tahu, penyelenggara kehidupan kami di bumi ini. Engkaulah Allah yang Maha Baik, yang senantiasa mencintai kami, walaupun kami senantiasa berdoa dan selalu mengambil hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kami untuk kami lakukan sebagai suatu bentuk perbuatan yang menurut kami baik. Engkaulah Allah yang senantiasa peduli terhadap kami umat manusia yang berdosa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, karena kasih-Mu yang boleh kami nikmati sampai dengan detik ini. Engkau masih memperkenankan kami untuk menikmati nafas kehidupan dan melayakkan kami menjalani hari baru yang Engkau anugerahkan ini. Kiranya dengan sabda-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan, Engkau senantiasa menguatkan kami agar kami mampu melaksanakan kehendak-Mu dalam tugas dan pekerjaan kami pada hari ini. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah
sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuatu yang dirasa baru atau asing akan menimbulkan pertanyaan. Hal ini merupakan sifat dasar manusia. Manusia akan selalu bertanya dan mencari tahu tentang segala hal baru yang ada di sekitarnya. Hal ini disebut dengan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu merupakan keinginan untuk menyelidiki dan mencari pemahaman terhadap hal-hal baru atau rahasia-rahasia alam. Rasa ingin tahu ini akan terobati setelah mendapatkan jawaban yang memuaskan, atau sekurang-kurangnya jawaban yang cukup memuaskan. Rasa ingin tahu akan sesuatu yang baru akan memunculkan dua sikap dasar, yaitu sikap positif dan sikap negatif. Sikap positif yang muncul akan membuat manusia mudah untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan hal-hal yang baru tersebut. Sikap positif ini juga bahkan bisa membawa manusia kepada pengetahuan-pengetahuan baru yang ada di sekitar kita. Sebaliknya, sikap negatif yang ditunjukkan akan membuat manusia menjaga jarak, membuat batas, bahkan memusuhi hal-hal baru tersebut. Akan selalu ada pertanyaan tanpa henti tentang sesuatu yang baru. Apalagi hal yang baru tersebut sangat meresahkan kehidupan masyarakat. Bacaan Injil pada hari ini menampilkan rasa ingin tahu yang begitu besar dari bangsa Yahudi yang diwakili oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Keberadaan Yesus membuat mereka merasa cemas akan kedudukan mereka dalam strata sosial masyarakat Yahudi. Mereka bahkan merasa terancam dengan kehadiran Yesus. Mungkin saja banyak umat Israel yang lebih senang mendengarkan Yesus, Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia. Yesus menghadirkan belas kasih dan pengampunan yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Yesus merangkul dan tidak membedakan orang berdasarkan kedudukan yang dimiliki. Mereka merasa cemas jika kehilangan pamor dan para pendengar. Kisah Injil pada hari ini yang telah kita dengar terjadi di Bait Allah ketika Yesus sedang mengajar. Rupanya konfrontasi antara para imam kepala serta pemuka agama dan tua-tua bangsa Yahudi terhadap Yesus seringkali terjadi ketika Yesus sedang mengajar. Banyak sekali mukjizat Yesus yang dilakukan
ketika sedang mengajar banyak orang. Mukjizat itu membuat hati para imam kepala dan pemuka agama menjadi amat panas. Mereka merasa dipermalukan. Padahal tindakan Yesus sebenarnya mengajarkan kepada mereka bagaimana menjadi pemimpin yang baik yang senantiasa ada bersama masyarakat. Ajaran-ajaran Yesus berisikan keselamatan yang sangat membahagiakan. Yesus mengajak semua orang untuk selalu datang kepadanya yang senantiasa memberikan kelegaan. Kehadiran Yesus memberikan kelegaan kepada semua orang. Hal inilah yang membuat masyarakat Yahudi lebih senang untuk mendengarkan sabda Allah yang diwartakan Yesus. Mereka, yakni para imam kepala, para pemuka agama, dan tua-tua bangsa Yahudi, bertanya kepada Yesus tentang kuasa mana yang digunakan Yesus untuk melakukan segala sesuatu. Sesungguhnya ini bukanlah pertanyaan pertama yang ditujukan kepada Yesus. Selama melaksanakan karya penyelamatan di dunia, Yesus sering mendapatkan pertanyaan dari orang-orang Farisi. Pada umumnya, pertanyaan yang diajukan kepada Yesus merupakan pertanyaan yang bersifat mencoba. Seorang Farisi dalam Injil Matius bab 22 ayat 36 bertanya tentang hukum yang terutama hanya untuk mencobai Yesus. Barangkali ia berpikir bahwa Yesus tidak tahu akan hal itu karena mungkin saja Yesus berasal dari keluarga yang miskin. Ia yang maha kaya menjadi miskin demi keselamatan manusia. Penginjil Yohanes, sebagaimana dapat kita baca dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11, mengisahkan pertanyaan yang disampaikan kepada Yesus tentang wanita yang kedapatan berzina. Mereka menginginkan pendapat Yesus agar bisa menyalahkan Yesus dan mendapatkan alasan untuk menghukumnya. Salah satu pertanyaan yang fenomenal ialah tentang membayar pajak, yang mana dapat kita baca dan kita renungkan di dalam Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 22. Sekali lagi Yesus dicobai perihal membayar pajak. Yesus adalah Allah yang maha tahu. Ia mengetahui hati umat manusia. Terhadap pertanyaan-pertanyaan itu, Yesus memberikan jawaban yang tidak pernah diduga. Pertanyaan yang mereka ajukan, selain untuk mencobai Yesus, sebenarnya menggambarkan dua hal yang tidak mereka ketahui. Pertama, mengungkapkan ketidaksukaan mereka terhadap Yesus. Mereka sangat tidak menyukai Yesus sehingga mereka berupaya untuk menjatuhkan Yesus dengan segala cara. Kedua, mengungkapkan ketidakpercayaan mereka terhadap Yesus. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa melakukan hal-hal yang ajaib? Atau bagaimana mungkin seorang manusia menyamakan diri dengan Allah?
Hal inilah yang menyebabkan mereka mengatakan bahwa Yesus menggunakan kuasa iblis yang dapat kita temukan di dalam Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 26. Terhadap pertanyaan itu, Yesus menanggapinya dengan balik bertanya kepada mereka. Yesus akan menjawab jikalau mereka terlebih dahulu menjawab pertanyaan Yesus. Yesus bertanya tentang baptisan Yohanes Pembaptis, apakah dari surga atau dari manusia? Pertanyaan Yesus ini membuat mereka dilema. Mereka mempunyai dua kemungkinan jawaban yang sama-sama membingungkan mereka. Jika mereka menjawab dari Allah, maka Yesus akan mengajukan pertanyaan lagi. Namun, jika memberikan jawaban dari manusia, mereka takut terhadap orang banyak yang menganggap Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi. Memang benar bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi peralihan dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Ia mempersiapkan suatu umat yang suci untuk menyambut kedatangan Mesias. Mereka dilema karena tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Yesus itu. Memang pada dasarnya mereka tidak mempercayai Yohanes Pembaptis dan juga Yesus. Jabatan yang dimiliki membuat mata hati mereka buta, sehingga tidak mempercayai pekerjaan-pekerjaan Allah dalam diri Yohanes Pembaptis dan juga tentu saja dalam diri Yesus, Putra Allah. Pada akhirnya, para imam kepala, pemuka agama, dan juga tua-tua bangsa Yahudi tidak dapat menjawab pertanyaan Yesus tersebut. Yesus pun tidak memberikan jawaban atas pertanyaan mereka. Ini bukanlah suatu bentuk balas dendam, tetapi suatu bentuk penegasan bahwa Allah adalah Allah yang senantiasa melakukan segala sesuatu atas kehendak-Nya, dan kehendak Allah jauh di atas kehendak manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sikap yang ditunjukkan oleh para imam kepala, pemuka agama, dan juga tua-tua bangsa Yahudi sebenarnya juga sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Hanya saja kita tidak menyadari hal itu. Jika kita mengalami kemalangan, kita akan bertanya di manakah Allah ketika semua itu terjadi. Bahkan kita mulai mempersalahkan Allah atas segala kemalangan dan bencana yang kita dapat. Ada orang yang mulai bertanya-tanya tentang keberadaan Allah. Apakah Allah ada atau tidak? Pertanyaan-pertanyaan itu pada akhirnya membuat orang tidak lagi percaya kepada Allah dan mulai meninggalkan Allah. Orang-orang yang demikian menganggap diri sangat hebat sehingga tidak lagi memerlukan penyelenggaraan Allah di dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, orang-orang demikian berusaha untuk mencari jaminan hidup sendiri dengan menyangkal Allah terlebih dahulu. Bahkan ada orang yang justru menganggap rendah Allah. Allah yang menciptakan manusia tidak dianggap oleh manusia yang justru diciptakan oleh Allah.
Inilah tindakan manusia yang senantiasa mempertanyakan kuasa Allah, bahkan lebih buruk lagi, menyangkal keberadaan Allah. Sebagai murid Yesus yang sejati, kita diajak untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita hendaknya mencontohi tokoh-tokoh iman yang senantiasa mempercayakan diri di dalam penyelenggaraan Allah. Allah senantiasa memberikan yang terbaik bagi umat pilihan yang percaya kepadanya. Allah menegaskan bahwa rancangan Allah bukanlah seperti rancangan manusia, dan jalan yang ditunjuk Allah bukanlah jalan yang ditunjuk oleh manusia. Kita hendaknya senantiasa percaya dengan kuasa-kuasa Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah renungan yang saya bawakan dalam mutiara pagi kita pada kesempatan ini. Marilah kita senantiasa mempercayakan diri kita dalam penyelenggaraan Allah dan senantiasa percaya atas kuasa-kuasa Allah yang terjadi di dalam hidup kita. Mari kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, melalui Putramu Engkau menyatakan kuasa-Mu dan kehendak-Mu atas kami umat-Mu. Engkaulah Allah yang menciptakan kami. Engkau telah menyediakan rancangan yang terbaik bagi kami umat-Mu. Sudilah kiranya Engkau senantiasa membuka hati kami, agar kami tidak berkeras hati dan senantiasa mempercayakan hidup kami di dalam penyelenggaraan-Mu. Bantulah kami, agar kami pun mampu mengajak sesama kami untuk senantiasa datang kepadamu, untuk senantiasa menyerahkan diri kepadamu sebagai pencipta kami satu-satunya. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.